This is how I journal. Jadi mari kita belajar gimana caranya journaling buat pemula. Ini contoh jurnal yang udah aku buat dari beberapa tahun yang lalu. Nah, kita akan kenalin dulu sama alat-alat journalingnya. Jadi ini alat yang basic banget, kayak penggaris yang biasanya buat aku garis-garis dan bikin kotak atau kreasi lainnya. Kemudian kalian juga butuh spidol, tapi nggak harus spidol yang kayak gini. Kalian bisa banget pakai spidol yang lain yang kalian punya, biar kalian juga pakai kreasiin di journalingnya. Kalau misalnya kalian nggak ada spidol, kalian bisa pakai stabilo, bisa pakai pensil warna ataupun krayon untuk menghias jurnal kalian. Jadi kalau jurnal itu sebenarnya nggak harus dirias juga, cuman karena aku pengen jurnalku menarik, jadi aku kasih sedikit warna, sedikit hiasan, walaupun sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget. Terus pastinya kalian juga butuh pulpen. Ini aku ada tipe drawing pen, kemudian ini ada brush pen yang biasanya aku pakai nulis di highlightnya. Terus aku juga ada dua spidol, bukan spidol sih, tapi kayak pulpen berwarna. Ini bagus banget, kayak ujungnya lancip terus runcing, tapi lebih bagus daripada pulpen dan tidak setebal spidol. Aku suka banget sama dua benda ini. Jadi kalau misalnya kalian jurnal itu nggak harus baku gitu, harus begini, harus A ataupun harus B. Jadi berkreasi aja sesukanya, nggak ada peraturan yang pasti gitu. Yang penting kalian itu nulis apa yang kalian rasain. Kalau kalian mau, kalian juga bisa tambahin post-it kayak gini. Post-itnya bebas. Ini aku pakai post-it itu juga jarang banget, bahkan hampir nggak pernah, kecuali kayak misalnya lagi mood atau pengen lagi sesuatu yang benar-benar beda. Ini ada beberapa ukuran post-it. Ini yang agak besar, biasanya buat nulis note-note gitu, dan ini kayak penyekat kertas gitu. Kalau misalnya aku mau nandain kalau hari ini hari yang bagaimana, ataukah hari-hari tertentu yang ingin aku ingat, aku bakal kasih ini di kertasnya. Terus kalau misalnya mau nempel-nempel stiker atau post-it itu aku butuh lem lagi, karena kalau pakai cuma dari lem dari post-itnya itu nggak bakalan nempel sekuat kalau pakai lem biasa. Ini aku bakal kasih kalian tutorial ataupun guide-nya, petunjuknya kalau kalian mau nulis jurnal untuk pertama kali. Aku pakein post-it dulu. Ini sebenarnya biar jurnalnya lebih berwarna aja. Itu aku gambarin kaktus gitu. Sebenarnya ngasal banget karena nggak tahu mau gambar apa dan juga nggak jago. Jadi pertama kalian bisa tulis hari ini kalian ngerasa kayak gimana. Apa kalienkah merasa happy atau sedih ataupun merasa lagi bingung atau apapun yang sedang kalian rasakan hari ini. Kalian bisa jelasin kenapa kalian happy, kenapa kalian sedih, kenapa kalian merasa seperti itu di hari ini. Belajar untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan itu penting banget. Dan kalau kalian malu untuk mengungkapkannya ke orang terdekat ataupun seseorang yang mungkin kalian belum percaya, kalian bisa banget nulisnya di jurnal. Ini aku buat contohnya tuh kayak list, tapi kalian juga nggak harus buat kayak gini. Aku cuma nyontohin ke kalian aja. Kalau misalnya kalian bingung gimana caranya bikin jurnal untuk pertama kali karena nggak tahu apa yang harus ditulis, kemudian kalian juga bisa nulis apa aja sih hal-hal yang kalian syukuri hari ini, hal-hal yang berkesan hari ini, kemudian hal apa aja yang bikin kalian merasa bahagia kah ataupun sedih kah. Jadi kalian bebas tulis apapun. Ini aku mau gambar dulu sedikit karena aku mau ngasih sedikit warna untuk jurnal hari ini. Temanya sama kaktus, aku pakai warna hijau. Dan di sini aku bakal nulis hal-hal yang aku syukuri hari ini. Kalau misalnya kalian masih bingung banget tulis jurnal itu gimana, ataupun berpikir kalau misalnya nulis jurnal itu harus sesuatu yang panjang, yang misalnya menuhin kertas A5 2 lembar bolak-balik, itu nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk
menulis ataupun mencurahkan isi hati untuk pertama kalinya, nggak apa-apa banget. Dimulai dari satu kalimat, terus kalian berusaha menceritakannya satu kalimat lagi, ataupun buat headline atau pertanyaan yang benar-benar menggambarkan keadaan kalian saat ini. Misalnya kayak, kenapa sih aku benci hari ini? Kalian tinggal jawab aja kayak, ya aku benci karena bla 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 bla, dan gak usah panjang-panjang kalau emang belum bisa mencurahkan. Atau kalian bisa pakai buku binder kayak gini, ataupun buku yang lebih kecil kayak notes yang kecil banget buat kalian menulis. Jadi merasa lebih sedikit effortnya buat nulis, lebih merasa gampang buat nulisnya, dan juga kalau nulis itu merasa kayak sudah mencurahkan banyak banget perasaannya karena notesnya itu kan kecil. Jadi secara tidak langsung kalau kalian nulis 1 atau 2 paragraf pun udah kelihatan banyak banget kalian nulisnya. Aku juga pas mulai journaling gak langsung yang nulis satu panjang kertas A5 dan full semuanya, enggak. Aku pun nulis jurnal tuh masih on off walaupun aku sudah nulisnya bertahun-tahun, bahkan dari SD, dari kecil aku sudah mulai nulis kayak ginian, karena aku merasa itu bisa mencurahkan segala hal yang tidak bisa aku curahkan. Kalau kalian merasa kesusahan, itu wajar banget, nggak usah dipaksain untuk nulis jurnal setiap hari, karena kadang kita nggak terbiasa, merasa asing sama apa sih itu jurnal, kenapa sih kayak merasa alay banget nulis beginian. No, that's okay gitu untuk kalian nulis begini, karena sesuatu yang dipendam itu, apalagi kalian nggak bisa menyampaikan kepada seseorang, nggak punya seseorang yang dipercaya untuk mendengarkan cerita-cerita kalian, merasa mereka meragukan di mata kalian. Jadi tulis jurnal aja, simpen yang baik, taruh di tempat yang baik. Aku pun kalau nulis jurnal ini aku taruh di tempat yang memang agak tersembunyi, di tempat yang memang aku rasa itu aman gitu. Kalian bisa nulis hal-hal ataupun di hari-hari yang menurut kalian hari itu berat, ataupun ada sesuatu yang mungkin buat kalian this is the bad day atau this is the good day. Jadi tulis aja kenapa kalian merasa begitu. Pelan-pelan, gak harus setiap hari nulisnya, pelan-pelan aja. Kalau kalian ingat, kalian sempat, kalian tulis, tapi berusaha untuk bikin dari sehari ke hari berikutnya tuh ada peningkatan untuk penulisan jurnal. Atau kalian bisa taruh buku yang kalian pakai untuk journaling itu di tempat terdekat kalian, kayak tempat tidur. Jadi kalau kalian merasa sesuatu atau pengen nulis sesuatu, tinggal ditulis aja. Dan di setiap jurnalku aku selalu pakein tanggal kayak gini, bulan, tanggal, terus jamnya, karena aku mau ini menjadi memori. Kalau misalnya di tanggal ini, hari ini, di bulan ini aku merasa seperti ini, begitu.